Aku setuju bahwa tidak semua orang bisa jadi kesatria tangguh seperti Arjuna atau Raja Anggakarna. Tapi setidaknya untuk putramu itu, bisa kau ajarkan untuk membuat keputusan yang benar. Hai Sobat Penis Story yang masih setia mengikuti alur cerita di channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti story di channel ini. Kali ini mengisahkan Basudewa Krishna menghentikan alam semesta ini untuk memberikan ajaran-ajaran kebenaran kepada Guru Drona. Guru Drona sempat memberikan argumentasi untuk membela diri. Basudewa mengatakan bahwa Drona melakukan kesalahan bahwa ia memberikan anaknya cinta buta, namun bukan kebenaran cinta. Cinta lahir dari kasih sayang, cinta buta lahir dari kesombongan. Nasihat Basudewa Krishna akhirnya mampu membuat Guru Drona luluh hatinya. Dirinya mengetahui kesalahan-kesalahannya dari Yang Agung Basudewa Krishna. Sang Narayani meminta agar Drona mengakhiri hidupnya dengan memegang kebenaran dan melepaskan cinta butanya. Basudewa mengatakan bahwa ia bisa mencabut nyawa Drona sekarang, namun ia ingin Drona sendiri yang melakukannya. Drona membenarkan Basudewa Krishna dan bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang benar. Drona melepaskan senjatanya. Ia sudah bersedia untuk menerima. Krishna dan Drona saling memberikan salam. Basudewa membuat alam semesta kembali bekerja. Drona meminta untuk disampaikan kepada Drupadi tentang permohonan maafnya. Kemudian ia mencari Drestadyumna. Putra Drupada sudah datang. Guru Drona menundukkan badan dan bersila serta menurunkan Brahmastra kepada anaknya. Drestadyumna maju dan segera memenggal kepala Drona tepat ketika Aswatthama datang. Di Hastinapura, Gandhari duduk berdiam menjaga lilin-lilin anaknya. Suaminya datang dan mengabarkan bahwa Guru Drona yang merupakan hadapan terakhirnya sudah binasa juga. Gandhari tetap diam. Drestarastra meminta agar Gandhari berbicara dan tidak berdiam saja. Akhirnya Gandhari mengangkat suara. Ia sangat bersedih akan nasib yang akan menimpa mereka berdua. Gandhari kemudian berencana untuk menemui Begawa Yasa demi menyelamatkan anaknya. Upacara terakhir Guru Drona digelar kedua belah pihak karena kedua pihak sama-sama memiliki ikatan kepada Sang Maha Guru. Para Pandawa memberikan salam terakhir dan mengirimkan doa kepada gurunya. Basudewa Krishna yang masih membawa ikat kepala Guru Drona di tangannya, ia maju dan menaruhnya di tubuh Drona sekaligus memberikan doa kepadanya. Upacara terakhir untuk Guru Drona dilakukan oleh anaknya, Aswatthama. Upacara ini diikuti oleh kedua belah pihak. Para Kurawa dan juga Aswatthama mengumpat kepada para Pandawa. Aswatthama mengatakan bahwa ia telah mendapatkan Brahmastra dari ayahnya sebelum ia mati. Aswatthama akan menggunakannya untuk menghabisi garis keturunan dari para Pandawa. Duryodhana memberikan jabatan sebagai panglima perang kepada Raja Anggakarna. Pangeran mahkota Hastinapura ini dengan percaya diri membanggakan Raja Anggakarna akan mampu membawanya kepada kemenangan. Raja Madra tiba-tiba ikut campur dengan kata-kata kasarnya. Duryodhana mengambil pedang dan akan membunuh Raja Salya. Raja dari Madra ini hampir meninggalkan tempat itu. Namun Duryodhana memanggilnya dan memerintahkannya agar menjadi kusir bagi Panglima Karna. Drupadi bersedih melihat kobaran api kremasi mayat di medan tempur. Arjuna menyarankan agar Drupadi tidak melihatnya demi mencegah kesigahannya. Drupadi ingat bahwa besok Bima akan menghabisi Dursasana dan membasuh rambut Drupadi dengan darah Dursasana. Bima juga akan meminum darah seperti seorang iblis. Apakah dengan perang ini mereka membuat kita juga seperti seorang iblis? Arjuna mengingatkan tentang pelecehan terhadap wanita yang harus dihukum. Bima datang dan meminta agar Pancali tetap tegar serta menghukum Dursasana besok. Perang hari ke-16. Trompet pertanda dimulainya perang sudah bertiup. Kedua kubu langsung saling serang.
Bima segera mencari Dursasana, namun adik Duryudana ini segera menyahutinya dan keduanya segera memulai pertempuran. Bima melemparkan gadanya untuk membuat Dursasana terjatuh dari keretanya. Bima dan Dursasana bertempur di atas tanah. Bima jelas menunjukkan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan Dursasana. Bima mulai menghukum Dursasana dengan menginjak dadanya. Bima tidak akan membunuhnya sekarang karena Drupadi belum boleh masuk ke medan tempur. Bima berduel dengan Dursasana, namun Bima tidak ingin untuk segera menghabisi sepupunya itu karena matahari masih di atas. Karna dan Raja Madra ingin menuju Bima, namun dicegat oleh Pangeran Nakula. Di tempat lain, Bima terus membunuh adik-adik Duryudana. Pangeran Mahkota Hastinapura yang ingin menuju Bima dicegat oleh Arjuna dan kemudian bertempur. Dursasana terus berlari untuk menghindari Pangeran Bima. Bima membunuh para Kurawa satu persatu demi mencapai tujuannya hari ini, yaitu membunuh Dursasana. Pangeran Nakula dan Raja Anggakarna terus bertempur satu sama lain. Bima yang akan terus mencari para Kurawa dihadang oleh Aswatama. Namun Panglima Drestadyumna datang dan menantang duel Aswatama serta mempersilahkan Bima agar pergi menyelesaikan misinya. Raja Anggakarna berhasil mengalahkan Pangeran Nakula, namun ia tidak membunuhnya karena sumpahnya kepada Ibu Kunti. Bima telah berhasil membunuh 98 Kurawa. Hanya tersisa Dursasana dan Duryudana dari ke-100 Kurawa. Sangkuni menyuruh Dursasana lari dari medan Kurusetra demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun di tengah perjalanan, Dursasana dicegat oleh ketiga saudara Bima. Nakula memberikan kode bahwa ia dan saudaranya telah berhasil menangkap Dursasana. Arjuna juga berhasil membekuk Duryudana dengan esnya. Ketika Pangeran Bima berjalan menuju Dursasana, Raja Anggakarna datang dan menghadangnya. Arjuna meniup trompet tanda bahwa ia telah menangkap Duryudana. Karena dibuat dilema dengan kondisi ini, Raja Anggakarna akan menuju Duryudana. Namun sebelum itu, ia merantai Pangeran Bima agar tidak bisa menuju Pangeran Dursasana. Dursasana sudah terkepung oleh tombak Raja Yudhistira, kapak Pangeran Sadewa serta pedang dari Pangeran Nakula. Raja Anggakarna datang dan membebaskan Pangeran Duryudana dari es yang dibentuk oleh Pangeran Arjuna. Pangeran Bima berhasil membebaskan diri dari rantai yang dibuat oleh Raja Anggakarna. Ia segera menemui Dursasana yang sudah ditangkap saudara-saudaranya. Bima tidak akan membunuh Dursasana hingga ia melihat sendiri rambut Pancali dibasuh dengan darah. Sekarang kematianmu sendiri yang akan melindungimu, Dursasana. Selama kau masih hidup, kau harus menahan rasa sakit. Bima mendatangi Dursasana yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Yudhistira dan kedua adiknya yang paling kecil. Pangeran berjuluk Rekodara ini begitu marah dan benar-benar bernafsu untuk menghabisi Dursasana. Ratu Drupadi dijemput anak-anaknya untuk bersiap menuju medan tempur untuk menghukum Dursasana. Kunti mencoba menasihati menantunya itu, namun segera ditampik dengan balik mengingatkan pada peristiwa Dadu. Pangeran Bima melemparkan Dursasana dan memperlakukannya seperti apa yang dia lakukan kepada Drupadi ketika permainan Dadu, bahkan lebih kejam. Dursasana yang sudah mulai mengeluarkan darah dari mulutnya berusaha untuk membujuk saudara Bima agar mengampuninya. Dursasana menjerit meminta tolong kepada kakaknya, namun sia-sia saja. Bima membuat Dursasana terkapar di tanah. Pangeran berjuluk Rekodara ini menarik satu persatu lengan Dursasana hingga terlepas dari tubuhnya. Duryudana tidak bisa berbuat apa-apa karena terhalang oleh para prajurit Pandawa. Tidak sampai di situ, Bima memukul dan merobek dada Dursasana hingga koyak dan mengucurkan darah. Duryudana, Raja Anggakarna serta Raja Sangkuni datang dan hanya bisa menyaksikan hukuman yang diterima oleh Dursasana. Drupadi diminta oleh Bima agar segera mendekatinya dan membasuh rambutnya dengan darah Dursasana.
Bima mengambil darah dari dada Dursasana dan membasuhnya di rambut Pancali. Ketika Bima akan meminum darah dari Pangeran Dursasana, Pancali mencegahnya dan mengingatkan bahwa Dursasana juga merupakan saudaranya. Bima kemudian membuang darah yang ada di genggamannya dan menangisi kebiadaban Dursasana yang membuat dirinya juga ikut berbuat biadab. Kematian Dursasana membuat pihak Kurawa begitu terpukul. Tidak hanya Dursasana, melainkan hanya tinggal Duryudana seorang yang tersisa dari putra-putra Raja Destrarastra. Pancali mengungkapkan unek-uneknya kepada Duryudana dan mengatakan bahwa dirinya lah yang menanggung beban dosa dari seluruh saudaranya. Drupadi juga mengungkapkan bahwa perang Baratayuda ini akan segera berakhir. Kebenaran akan segera ditegakkan di bumi ini. Di Hastinapura, Raja Destrarastra menangisi kematian Dursasana. Di tempat lain, Drupadi sedang dimandikan untuk menghilangkan bekas darah-darah di rambutnya. Kunti menyodorkan mahkota ratu kepada menantunya itu, namun Drupadi mengungkapkan bahwa ia akan memakainya sekali lagi ketika kemenangan para Pandawa. Gandari sedang menemui begawan biasa di tempat sang begawan. Ratu dari Hastinapura ini menjelaskan maksud dan tujuannya datang kepada begawan biasa. Sang begawan menunjukkan bagaimana cara untuk melindungi anaknya dan membuat tubuh anaknya menjadi sekuat bajra. Namun dengan kehilangan kebaikan dari Gandari, itu membuatnya akan menuju neraka setelah kematiannya. Ratu Gandari menerimanya. Upacara kematian dari Pangeran Dursasana dilakukan oleh kakaknya sendiri, yaitu Pangeran Duryudana. Karena berjanji kepada Duryudana bahwa ia akan membunuh Arjuna. Namun tiba-tiba Raja Madra menyolot. Kata-kata Raja Madra justru memberikan ide yang bagus bagi para Raja Sangkuni, yaitu dengan memanggil Raja Ular Taksaka. Arjuna sedang menyiapkan busurnya untuk perang esok hari melawan Raja Anggakarna. Basudewa Krishna mengingatkan Arjuna agar mengikat busurnya dengan benar, karena besok kekuatannya yang sebenarnya akan diuji oleh Raja Anggakarna. Pangeran Arjuna mengaku sudah siap setelah mendapat wejangan-wejangan dari Basudewa Krishna sebelum memasuki medan perang. Arjuna berpesan kepada Basudewa Krishna agar ia tidak memainkan rencana atau tipu daya untuk melindunginya. Sangkuni melakukan pengorbanan di atas nyala api untuk memanggil Raja Ular Taksaka. Raja Anggakarna mengatakan bahwa hal ini tidak benar, namun Duryudana meyakinkan agar Karna mengikuti apa yang ia inginkan. Raja Ular Taksaka mulai menampakkan diri di hadapan sekutu Kurawa.